Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan happy birthday untuk Scorpio yang merayakan ulang tahunnya. Oke, ini adalah reading tengah bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan Oktober ini ya. Oke, temanya tuh tentang cakra semua ya. Jadi kayak bisa jadi nih, ada sebuah pesan tentang kamu untuk menyeimbangkan cakra kamu. Ketika cakra nggak seimbang tuh ya, misalnya gini, pertama ada tema tentang menyeimbangkan cakra atau kayak karena di sini ada cakra yang spiritual ya, bisa jadi kamu masuk ke chapter baru nih dalam perjalanan spiritual kamu atau ada pengembangan-pengembangan kayak semacam mungkin kamu bisa punya kemampuan tertentu, kayak kamu mungkin bisa melihat momen yang akan terjadi atau kamu bisa berkomunikasi dengan spirit guide kamu dengan cara yang berbeda sekarang. Bisa jadi seperti itu ya contoh-contohnya atau intuisi kamu lebih tajam lagi, itu contohnya. Tapi ada juga tema tentang menyeimbangkan cakra nih. Contoh gini, ini cakra ketiga. Cakra ketiga itu berbicara tentang semangat hidup kita, ambisi kita, keinginan kita untuk berkembang, kenyamanan dan kepercayaan diri kita. Itu contoh tema cakra ketiga. Terus kamu tanya gitu sama diri kamu, apakah apakah di bagian itu cakra-cakra kamu udah seimbang atau belum gitu. Kalau misalnya nggak seimbang, misalnya um, kurang percaya diri atau kayak nggak semangat hidup atau justru ekstrim yang sebaliknya gitu, kamu kamu berada di titik kamu sombong gitu, arogan, ambisius sampai melupakan aspek-aspek lain kehidupan kamu. Punya ambisi atau ingin mencapai sesuatu itu bagus ya, tapi ketika kamu melakukan apapun untuk sampai di situ, di titik melakukan hal negatif ya, itu ada ketidakseimbangan cakra kamu di situ. Contoh misalnya ini cakra, walaupun ini cakra spiritual ya, ketika cakra ini nggak seimbang gitu misalnya, kayak kamu nggak tahu caranya grounding itu gimana untuk napak di bumi, kamu mungkin overwhelming gitu ya, atau kamu termasuk kategori orang yang sensitif dengan energi, atau itu tadi kamu berada banyak kayak kamu nggak bisa menyeimbangkan antara aspek spiritual dan aspek praktikal gitu, kamu masih manusia, masih napak di bumi, kamu juga perlu menjalani kehidupan manusia sehari-hari itu. Ketika nggak seimbang, ada jenisan orang-orang yang ketika masuk dalam spiritual awakening atau chapter baru kehidupan spiritualnya jadi kayak malaikat tak bersayap gitu, merasa dirinya yang paling benar, paling suci, dia mengabaikan aspek-aspek kehidupan kehidupan lainnya. Contoh, aku juga pernah berada di titik seperti itu, ingin mengisolir diri aku dari manusia lain, tapi aku sadar kemudian bukan seperti itu. Ketika ada improvement, ketika ada yang berbeda dari kehidupan spiritual, bukan berarti kita jadi manusia yang apa ya, seperti malaikat tak bersayap gitu, melihat bahwa orang lain tuh di bawah kita karena kita udah lebih spiritual, nggak seperti itu ya. Ini contoh dengan cakra ini yang nggak seimbang gitu. Atau mungkin bisa jadi kamu terhubung sama orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang nggak punya semangat hidup, nggak punya target apa-apa, kayak hidupnya apatis, atau itu tadi kamu terhubung sama orang-orang ketika yang dia udah masuk chapter baru dalam perjalanan spiritualnya, dia merasa seperti malaikat tak bersayap gitu yang paling benar, bahwa manusia-manusia lain itu di bawahnya dia gitu ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Oh bisa ya, sebagian dari kamu emang ini berhubungan sama spiritual awakening atau perjalanan spiritual kamu. Banyak berpikir, banyak um, gini, perjalanan spiritual kamu nih sebagian ya, mungkin nggak semuanya resonate, karena ini perjalanan spiritual itu kayak men-trigger sesuatu di dalam diri kamu dan itu jadi chapter baru. Bisa jadi ya efeknya itu karena ketika spiritual awakening itu ada yang terguncang gitu, dunia kita kayak apa yang kita tahu selama ini tiba-tiba mata kita terbuka, tiba-tiba kita merasa berbeda, terus kita karena dunia kita kayak tergoncang, kita nggak tahu cara napak di bumi atau kayak beradaptasi dengan dunia baru dengan cara mata kita yang baru nih melihat versi dunia yang ini ya. Semoga ini bisa dipahamin. Tapi seiring berjalannya waktu, aku yakin kok kamu pasti akan mengerti gitu. Dan ini perjalanan ini kayak membawa pilihan-pilihan signifikan di dalam hidup kamu ya. Dengan Two of Swords di sini, tema kamu di pertengahan bulan ini ya, kayak ketika spiritual awakening itu misalnya kamu merasa bahwa ada hubungan-hubungan tertentu yang udah beda frekuensi, hubungan romantis kamu sadar kayaknya bukan ini yang aku mau, atau pilihan karir ini bukan ini yang aku mau untuk jangka panjang untuk aku lakukan gitu ya. Karena banyak ketika orang masuk dalam perjalanan spiritual atau ada satu momen yang signifikan di hidupnya itu jadi satu titik balik ketika banyak perubahan signifikan di hidup dia, mulai dari hubungan, mulai dari pekerjaan, gaya hidup,
bahkan apa yang dia makan juga itu akan jadi signifikan ya. Ini untuk kamu. Dan sebagian lagi kalau bukan berbicara tentang perjalanan spiritual, ini tentang ada momen kamu melihat suatu, kayak tersadar tentang sesuatu hal yang mungkin kamu abaikan atau memang kamu beneran gak lihat selama ini. Dan bisa jadi ya ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, karena tadi di sini ada semangat hidup, ambisi ya, kekuatan kamu untuk bergerak menuju sesuatu hal. Tapi di sini tantangan kamu adalah King of Pentacles. Tantangan dengan King of Pentacles ini bisa jadi ini berhubungan dengan kondisi finansial atau pekerjaan kamu, karena King of Pentacles itu harusnya jadi tangan Midas ya. Tangan Midas itu orang yang sangat ahli, apapun yang dia sentuh jadi emas, kayak orang yang kompeten di bidangnya. Finansial oke, tapi ini jadi tantangan kamu. Tadi bisa jadi kamu udah nggak mau atau udah nggak menemukan apa ya, menemukan karir kamu itu kena lagi di hati kamu tuh rasanya udah beda ya. Lalu mungkin ada gonjangan finansial, atau bisa jadi dengan sosok keterhubungan kamu dengan King of Pentacles ini bisa jadi ini adalah anggota keluarga kamu gitu. Dan karena dia ada yang berbeda, berubah di hidupnya, hubungan kalian pun jadi berbeda gitu, bisa jadi ya. Contohnya gini, ketika misalnya orang mengalami perjalanan spiritual atau ada yang berbeda gitu dengan perjalanan keagamaannya, terus dia merasa dia perlu juga menyuruh orang lain untuk berubah gitu, untuk mengikuti caranya dia. Maksudnya perjalanan spiritual atau keagamaan itu kan apa ya, personal ya. Jadi kita harusnya ketika ada yang berubah dalam hidup kita itu, yaitu sesuatu yang personal untuk kita gitu, bukan berarti kita merasa kita yang paling benar ya, karena gimana pun manusia kita bisa punya blind spot, apa yang kita tahu walaupun kita merasa kita benar, belum tentu itu kebenaran sempurna. Jadi kayak harusnya ya menurut aku, tapi ini balik, aku cuma memberi perspektif yang berbeda ke teman-teman. Harusnya perjalanan itu ya masing-masing aja gitu, kamu atau orang itu gak perlu merasa perlu membuat orang lain juga berubah gitu ya. Seperti itu nih, King of Pentacles jadi tantangannya. Ini bisa jadi anggota keluarga, karena King of Pentacles bisa merepresentasikan sosok maskulin signifikan, bisa jadi ayah, pasangan, kakak adik dengan energi maskulin yang kuat, atau bisa juga pasangan kamu. Oke, mari kita bahas satu lagi. Karena di sini ada sesuatu yang challenging sih dengan entah ini perjalanan spiritual kamu atau perjalanan orang yang terhubung sama kamu, ini jadi aspek yang challenging, perlu membuat pilihan bagaimana menyikapi orang ini atau bagaimana kamu menavigasi hidup kamu setelah ini ya. Karena di sini outcome-nya adalah Page of Swords. Page of Swords ini adalah orang yang berusaha memahami sesuatu, orang yang mau melakukan riset untuk dia paham sesuatu. Karena dia ingin tahu, dia cerdas, tapi dia itu cerdas gitu, dia banyak tahu banyak hal gitu, tapi belum diikuti dengan kebijaksanaan. Makanya karena ini aku melihat satu chapter baru antara kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu, kayak ada yang berusaha menavigasi ya perjalanan baru ini. Dan bisa jadi ini sesuatu dinamika yang challenging, entah ini perjalanan kamu atau perjalanan orang yang satunya, signifikan sih untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ya kan, ini tuh berbicara salah satunya berhubungan dengan sesuatu yang spiritual. Ini juga bisa berhubungan, harusnya ini jadi kartu yang mengindikasikan abundance ya, abundance, keberlimpahan, dan juga sesuatu yang berhubungan dengan air, emosi. Air itu melambangkan emosi dan intuisi ya. Jadi kalau misalnya sebagian dari kamu tantangannya adalah kondisi finansial atau pekerjaan kamu, kamu perlu membuat pilihan, entah kamu bertahan atau kamu menemukan pekerjaan baru atau kamu menemukan bisnis baru ya. Karena ini mengkonfirmasi Two of Swords, ada sesuatu pilihan yang perlu kamu buat. Atau tadinya ada hal kayak kan kamu memilih di sini dan ini ada kesempatan yang semesta berikan, misalnya tawaran pekerjaan yang baru, pintu rezeki atau pintu kesempatan bisnis yang baru ya. Lalu yang berikutnya sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, sebagian dari kamu ini berhubungan dengan pekerjaan, bisa berhubungan pekerjaan dan juga spiritual awakening atau perjalanan spiritual, atau bisa pekerjaan aja ya. Bisa gini, kamu melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk karir kamu karena memang kamu tidak melihat adanya sesuatu yang berbeda atau hati kamu dengan di situ lagi, atau ini berhubungan ya itu tadi dengan perjalanan spiritual kamu. Yang berikutnya Rider, tidak ada pergerakan, harusnya ini jadi sesuatu yang dinamis. Pekerjaan kamu mungkin udah rasanya kayak stagnan, gak ada improvement, kayak loyalitas kamu mungkin tidak terbayar,
Kayak kamu tidak melihat untuk kedepannya gue nggak bisa di sini terus gitu. Sosok perempuan signifikan. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang terhubung sama kamu. Pengorbanan. Ini tuh bisa berbicara tentang pengorbanan atau bisa juga berbicara itu tadi, mengkonfirmasi lagi sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan spiritual atau penghayatan kamu atau hal yang kamu lakukan dengan keterhubungan kamu misalnya dengan Tuhan, dengan agama. Ya, kartu ini berbicara seperti ini. Mungkin ya chapter baru ini untuk kamu dan orang yang satunya itu butuh kayak bukan pengorbanan sih, lebih kepada kompromi. Kompromi itu diperlukan, bukan yang satu merasa lebih benar daripada yang lainnya sih, seperti itu. Oke, gitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.